Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara kita sekalian, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kedatangan saya untuk melihat langsung di pos Palimanan ini adalah melihat langsung arus lalu lintas yang ada di tol Palimanan sampai dengan GT Tol Cikampek kilometer 72. Kemudian juga melihat kesiapan anggota untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan. Tadi dari keberangkatan saya dari Jakarta langsung memantau di udara sampai dengan tol Palimanan itu. Titik macet itu ada di antara kilometer 72 sampai dengan 52. Penyebabnya diantaranya adalah adanya kendaraan-kendaraan yang volumenya cukup banyak masuk ke rest area di 62 maupun 52, bahkan ada yang berhenti di bahu jalan. Tadi Pak Kapolres sudah mengambil langkah melakukan diskresi ya untuk menutup sementara rest area yang 52. Sedangkan rest area 62 itu dibuka tutup ya, supaya tidak menimbulkan kemacetan dan penebalan anggota kita di dua rest area ini. Tadi baru kita cek melalui Zoom meeting di 52 itu sudah mulai lancar karena kita sudah memberlakukan one way yang kilometer khususnya dari 72 sampai dengan 52 itu khusus yang sebelah kiri itu padat, yang sebelah kanannya itu agak longgar. Nah ini sedang kita atur supaya dari kilometer 72 ke 52 ini kita alihkan ke sebelah kanan supaya arusnya lebih lancar lagi. Nah tentunya kenapa di kilometer ini agak padat? Yang pertama adalah memang volume kendaraan itu hari ini makin meningkat dibandingkan hari kemarin ya. Kalau hari kemarin itu 1 kali 24 jam dari jam 6 pagi kemarin sampai jam 6 pagi itu jumlahnya ada sebanyak 123.000 kendaraan bermotor yang melalui jalan tol ini. Nah, sampai dengan jam 2 tadi pagi, jam 2 siang ini, itu jumlahnya sudah mencapai 85.000. Jadi ada peningkatan. Berarti masih ada hitungannya nanti 8 jam, berarti masih ada 16 jam kita hitung. Berarti mungkin bisa lebih dari jumlah kendaraan yang hari kemarin, 123.000. Karena sekarang sudah 85.000. Oleh karena itu langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan oleh Bapak Kapolda dan jajarannya. Yang pertama adalah diantaranya menyiapkan tim urai. Ya. Tim urai itu ada pada lokasi di jalan tol maupun di lokasi di jalan-jalan arteri. Apabila ada titik kemacetan di sana, tim urai ini akan bergerak untuk mengurai lalu lintas supaya bisa menjadi lancar kembali. Kemudian yang kedua, tadi salah satunya juga dilakukan di rest area yang memang terjadi kepadatan ditutup sementara supaya arusnya bisa jalan, dan masyarakat yang berhenti di bahu jalan kita arahkan itu jalan sehingga arusnya bisa jalan kembali ya. Kemudian yang ketiga juga Pak Kapolres sudah menyiapkan mobil-mobil derek ya, mobil-mobil derek itu baik di jalan tol maupun di arteri ya. Kalau ada kemacetan segera bisa ditarik sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Kemudian yang keempat, dengan mempertebal anggota di daerah-daerah yang memang menimbulkan kemacetan lalu lintas baik itu di jalan tol maupun di jalur arteri. Ini yang dilakukan oleh Pak Kapolda di samping tentunya daerah-daerah lain ya, di tempat wisata maupun daerah-daerah yang tadi kemarin-kemarin itu mengalami kemacetan seperti di Puncak, kemudian juga ada di Nagrek, kemudian ada daerah Gentong. Tadi semua daerah-daerah yang memang kemarin macet, tadi kita sudah lihat melalui Zoom meeting, sudah mengalami perbaikan ya, sudah lancar kecepatannya dan tidak ada titik-titik macet lagi. Tentunya kita akan bekerja secara optimal, secara terus-menerus ya, agar masyarakat kembali dari mudik ya, di arus balik ini bisa lancar semua. Mereka merasa aman, merasa nyaman dan juga sehat sampai ke rumahnya masing-masing. Nah, tentunya nanti kegiatan-kegiatan diskresi-diskresi yang akan diambil oleh petugas di lapangan akan disampaikan kepada rekan-rekan dan akan disosialisasikan. Seperti one way hari ini direncanakan sampai dengan pukul
24.00. Tetapi melihat dinamika, kalau memang ada perubahan nanti akan disampaikan sebelumnya. Sampai saat ini kita masih berpedoman kepada jam 24.00, tapi apabila dinamikanya makin padat, nanti akan diinformasikan kepada rekan-rekan, kita sosialisasikan, nanti Pak Kakor Lantas akan mensosialisasikan terkait dengan one way. Tapi rencana kita sampai hari ini sampai dengan pukul 24.00. Yang mudah-mudahan dengan upaya-upaya dan evaluasi sudah kita lakukan, masyarakat yang balik dari tempat mereka melaksanakan Lebaran kemarin bisa merasa aman, nyaman dan sehat kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah itu rekan-rekan sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? 1-2 orang saja. Ya, satu, silakan. Pada Pak Kakor Lantas mau pada Pak Kakor Lantas juga ini. Begitu juga Pak Firman, mungkin izin kalau tadi pantauan saya ketika saya melewati jalur arteri ini terpantau cukup padat. Salah satu penyumbang ya ini sebenarnya kalau kita lihat adalah kendaraan besar golongan 3 sampai dengan golongan 5. Apakah kemudian memungkinkan mungkin bisa diprioritaskan atau diberi satu lajur saja untuk kendaraan ini yang mengarah ke timur, Pak? Sebagaimana sudah sampaikan tadi, kita sudah mengambil satu diskresi kepolisian, yaitu sampai dengan jam 24.00. Tadi saya juga melihat di arteri itu memang perlambatan tapi masih bisa jalan. Nah, ini tentunya nanti kalau kita ambil satu kebijakan lain ini kan untuk mengosongkan itu bisa butuh waktu 2 jam untuk mengclearancekan itu. Nah, jadi sementara kita masih berpedoman pada kebijakan awal jam 24.00. Setelah itu nanti akan dibahas oleh Pak Kakor Lantas dengan Pak Kapolda. Tentunya 2 jam sebelumnya dilihat apakah ini perlu terus apa tidak gitu. Tapi arteri kita juga melihat bahkan untuk yang disampaikan tadi agar tidak terjadi kemacetan, kita di sana mempertebal jumlah personil kita. Ya, kalau ada karena terjadinya kemacetan itu yang pertama ada kendaraan yang mogok atau ada kendaraan yang kecelakaan. Ini sudah kita siapkan. Ada tim urai di sana. Ya, kemudian ada juga kendaraan derek untuk menderek mereka kalau mogok, dan juga kita mempertebal anggota. Ini kan kenapa macet, kadang-kadang itu ada persimpangan jalan. Nah, di sini kita akan mempertebal anggota persimpangan itu karena memperlambat laju kendaraan tersebut. Oke, satu lagi. Jadi untuk mempertebal itu, yang pertama kita tempatkan di rest area. Yang kedua di jalan arteri itu di persimpangan jalan atau ada lampu merah di situ, ya. Nanti kan kalau ada lampu merah, anggota bisa mengambil diskresi di situ, sehingga bisa memperlancar arus kendaraannya. Kemudian di daerah-daerah yang memang berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas, itu anggotanya adalah anggota dari Polres Karawang yang disiapkan oleh Pak Kapolres Karawang sampai dengan jalur Pantura, Kapolres Subang dan lain sebagainya. Dan apabila kurang, Pak Kapolda juga sudah menyiapkan backup kepada Polres ini, anggota kita, baik dari anggota lalu lintas, Sabara, bahkan kalau perlu kita menunjukkan juga anggota Brimob kita untuk membantu. Kalau memang terstuck yang sangat panjang sekali gitu ya, kita lakukan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kakor Lantas, silakan Pak Kakor. Terima kasih Pak Wakapolri. Rekan-rekan sekalian, selamat sore. Saya barusan memimpin di depan untuk yang baru dibuka di Jari Kali Kangkung bersama Pak Menteri Perhubungan, Menteri PMK dan Pak Menteri PUPR. Tadi memang ada beberapa hambatan. Ini saya sering sampaikan bahwa memang kapasitas jalan tol kita ini sudah pada limit. Ya, jadi kuncinya hanya satu, masyarakat mau bergantian. Tolong disampaikan betul ini, masyarakat harus mau gantian. Sementara ini kita prioritaskan kepada yang akan arus balik. Memang tadi beberapa titik ditemukan hambatan. Pertama, rest area. Ya, ada beberapa rest area setiap kita lewat pasti ada hambatan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolri tadi, bahwa penambahan personel tadi kita menambah di titik-titik door-brak putaran. Masyarakat yang tidak sabar cenderung mau membuka trafiknya sendiri, padahal ini bahaya.
Ya mohon ini jangan dikerjakan. Percayalah, kami di jalan akan mengawal seluruhnya yang akan kembali. Ya, jadi tolong diikuti saja jadwalnya 678. Saya terima kasih kepada masyarakat yang mau pulang lebih awal. Tapi sekali lagi juga kerjasama, tertib, sabar di lapangan menjadi kunci bagi kita semua. Sudah dibuka jalur dari Kali Kangkung, dan ini tidak menunggu tadi seluruhnya kosong, tapi yang menuju arah Jawa Barat di kilometer 70 juga bahkan sudah dibuka. Ya, mengenai pertanyaan tadi, apakah ada satu relaksasi, satu lajur, ini adalah alternatif yang paling soft. Kemarin malam, tanggal 5, saya sudah mendahului dari jadwal tanggal 6 dengan membuka satu lajur. Tapi kalau sekarang itu dibuka akan menambah kredit, dan kedua membahayakan bagi para pengemudi sendiri. Jadi kepada masyarakat yang terkena dampak dari penerapan one way ini, saya harapkan pengertiannya untuk silakan memanfaatkan jalur arteri. Tadi di Kali Kangkung saya sudah sampaikan kiatnya. Kalau mau lancar di arteri, laksanakan perjalanan malam. Kenapa? Masyarakat lokal sudah istirahat. Jadi ini akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalur arteri. Nah, saya harus sampaikan ini, dan kemarin selalu berubah jadwalnya karena kami membaca dinamika kendaraan yang ada di jalan. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang senantiasa mengikuti perkembangan ini. Saya hanya melaporkan kepada pimpinan, Pak, kami akan melakukan ini, Pak, kami harus melakukan ini. Satu lajur ditambah, masih kurang 2 lajur. Nah, kalau sudah 2-3 lajur, artinya one way. Kemudian karakteristik daerah yang akan kita lalui hari ini, dari 3 lajur di Jawa Tengah, kita masuk ke Palimanan yang karakteristiknya juga berbeda. Di sini hanya 2x2, pasti bottleneck. Nah, ini sekali lagi masyarakat harus sabar ketika masuk, ketika di 2. Nah, insya Allah nanti 2 sampai di ujung dekat kilometer 70, 72, kembali ke 3 lagi mungkin juga akan terbuka. Jadi mohon sabar, kita lewat selang yang berbeda-beda kapasitasnya. Jadi harus saya sampaikan kepada masyarakat, sabar, sabar, dan sabar. Saya kira ini tambahannya. Terima kasih Pak Wakapolri, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.